Presentasikan hasil dari book chapter tentang pembelajaran IPA. Untuk yang pertama, saya sendiri Nuria Asti, yaitu tentang tema 7, subtema 1. Pembelajaran tematik subtema 1 yaitu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan menggunakan model pembelajaran kontekstual learning. Untuk bagian pertama adalah kompetensi inti, yang kedua adalah kompetensi dasar meliputi mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPS, SBDP, dan IPA. Untuk halaman selanjutnya adalah tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu dari pembelajaran 1 hingga 6. Untuk pembelajaran 1, dalam RPP sendiri terdapat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, dan penilaian. Untuk selanjutnya adalah penerapan model pembelajaran. Penerapan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual learning pada kegiatan pembelajaran 1 mengenai percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda, yaitu yang pertama adalah benda padat, percobaan kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Dan terdapat pula kesimpulan. Untuk kegiatan pembelajaran kedua, untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya masih sama seperti yang pembelajaran pertama. Kemudian kita lanjut ke penerapan model pembelajaran, yaitu tentang perubahan wujud benda. Ada percobaan pertama adalah membeku, yang kedua menguap, yang ketiga mencair, dan sudah ya, untuk yang kedua itu saja 3 percobaan, dan lanjut ke pembelajaran ketiga tentang di sini saya karena tidak ada percobaan IPA-nya, jadi saya menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual learning dengan anak-anak membuat poster menarik. Untuk selanjutnya pembelajaran keempat adalah diskusi tentang unsur-unsur pembeda suku bangsa. Kemudian lanjut ke pembelajaran kelima, yaitu melakukan percobaan tentang menyublim, mengembun, dan hanya 2, yaitu menyublim dan mengembun. Untuk pembelajaran yang terakhir, yaitu tentang mendiskusikan nilai yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Dan ini adalah evaluasi dari pembelajaran tematik subtema 1, yaitu dengan menjodohkan antara pertanyaan dan jawaban yang benar. Ini adalah bagian terakhir, yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lanjut ke tema 7 subtema 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran tematik subtema 2, yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan menggunakan model pembelajaran kontekstual learning. Ya, yang pertama di sini terdapat kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar yang menyangkut mata pembelajaran PKN Bahasa Indonesia, kemudian IPS, lalu SBDP dan IPA. Lalu, adapun rencana pelaksanaan pembelajaran di tema 7 subtema 2 yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan di pembelajaran 1, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kemudian kegiatan penutup, lalu adapun penilaian, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Lalu di sini ada penerapan model pembelajaran yang menggunakan contextual learning di percobaan yang menyelidiki tentang kalor dapat merubah suhu benda. Kemudian terdapat pula kesimpulan atas percobaan yang telah dilakukan. Lalu masuk ke rencana pembelajaran yang kedua, adapun masih sama seperti pembelajaran yang pertama, terdapat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, lalu kegiatan penutup, dan adapun penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu dilanjutkan dengan penerapan model pembelajaran yang sama seperti model pembelajaran 1, yaitu contextual learning, di mana menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Kemudian adapun kesimpulan tentang percobaan yang telah dilakukan. Lalu masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran yang ketiga, masih sama, ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup. Kemudian penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada model pembelajaran contextual learning, di mana pada pembelajaran ketiga ini tidak ada pembelajaran IPA-nya. Kemudian saya memberikan kegiatan belajar yaitu dengan melakukan membuat tema, kemudian memberikan tanda pada daerah atau kota yang telah ditunjuk. Lalu kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, kemudian penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Lalu adapun penerapan model pembelajaran, tidak ada pembelajaran IPA-nya, namun saya ganti dengan menggunakan
mengamati unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran yang kelima, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, dan kegiatan penutup. Lalu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu penerapan model pembelajaran dengan percobaan yang pertama, yaitu mengamati perubahan wujud benda. Kemudian ada kesimpulan dari percobaan 1. Kemudian percobaan kedua yaitu mengamati perubahan wujud benda. Dan ada kesimpulan dari percobaan. Kemudian yaitu terakhir rencana pelaksanaan pembelajaran yang ke-6, masih sama tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, dan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Lalu adapun penerapan model pembelajaran, itu tidak ada pembelajaran IPA, saya ganti dengan berdiskusi bersama kelompok. Kemudian adapun evaluasinya di sini yaitu evaluasinya mengisi pertanyaan. Lalu yang terakhir mungkin ada daftar pusaka. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tema 7 subtema 3 pembelajaran tematik peristiwa mengisi kemerdekaan menggunakan model pembelajaran contextual learning. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Kemudian lanjut. Terdapat kompetensi dasar memuat mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, SPDB, dan IPA. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran pada tema 7 subtema 3 pembelajaran ke-1 terdapat tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang didahului dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama dengan orang tua, dan kegiatan penutup, serta terdapat penilaian. Untuk penerapan modelnya sendiri, yaitu mempraktekkan tentang percobaan mengamati perubahan wujud benda. Lanjut. Kemudian, rencana pelaksanaan pembelajaran pada tema 7 subtema 3 pembelajaran kedua terdapat 4 tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama dengan orang tua, kegiatan penutup, serta terdapat penilaian. Untuk penerapan model pembelajarannya sendiri, di sini kita mempraktekkan atau
mencoba tentang perubahan wujud benda. Lanjut. Untuk rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran subtema 1 pada tema 7 pembelajaran ketiga, terdapat 3 tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama dengan orang tua, dan kegiatan penutup, serta terdapat penilaian. Pada pembelajaran 3 ini, penerapan model pembelajarannya berupa diskusi terkait membuat poster atau gambar Pancasila secara menarik. Lanjut. Rencana pelaksanaan pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran keempat juga terdapat 4 tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajarannya. Pertama, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan bersama dengan orang tua, dan penilaian. Penerapan model pembelajarannya yaitu berdiskusi atau membuat karya berupa gambar budaya daerah yang ada di daerah masing-masing siswa. Kemudian untuk rencana pelaksanaan pembelajaran pada tema 7 subtema 3 pembelajaran kelima, terdapat 4 tujuan pembelajaran dengan pembelajaran yaitu dimulai dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama dengan orang tua, dan kegiatan penutup. Kemudian terdapat juga penilaian. Dengan mode penerapan pembelajaran yaitu melakukan percobaan mengamati perubahan wujud benda. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran ke-6. Terdapat 3 tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama dengan orang tua, dan penutup, serta terdapat juga penilaian. Penerapan mode pembelajaran sendiri yaitu mengenal nama pahlawan yang ada di daerah masing-masing. Untuk evaluasi pembelajaran tematik subtema 3, peristiwa kebangsaan masa penjajahan menggunakan model pembelajaran contextual learning yaitu dengan mencari jawaban atau menjawab soal dan mencari jawabannya melalui kotak-kotak yang ada pada lembaran tersebut. Lanjut. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian dari saya. Terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan dilanjut untuk menyambung presentasi dari Mbak Amel mengenai tema 8 subtema 1 yang akan dibawakan oleh saya sendiri Sylvia Damayanti tentang pembelajaran tematik 8 subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Untuk isinya sendiri ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar yang menjelaskan tentang KD pembelajaran PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga ada SBDP.
Dan untuk isi selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk subtema 1 pembelajaran pertama memuat fokus pembelajaran tentang bahasa Indonesia dan IPA yang isinya ada tentang tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan sekitar 10 menit dan kemudian ada kegiatan inti yang dilaksanakan sekitar 30 menit dan ada kegiatan bersama orang tua yang dilakukan di rumah, kemudian ada kegiatan penutup, dan ada memuat penilaian. Kemudian untuk penerapan model pembelajaran sendiri menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Pada pembelajaran ke-1 ini menggunakan percobaan untuk membuktikan bahwa air merupakan sumber kehidupan. Kemudian lanjut pada RPP pembelajaran kedua, sama seperti sebelumnya. Untuk fokus pembelajarannya sendiri di sini ada SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Dan untuk penerapan model pembelajarannya sendiri di sini menggunakan materi IPA berupa proses pembuatan bagan atau gambar tentang siklus air besar dan air kecil. Selanjutnya ada pembelajaran ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang fokus pembelajarannya itu ada PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk isinya sendiri sama, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, serta penilaian. Untuk model pembelajarannya sendiri sama, menerapkan dengan model pembelajaran cooperative learning pada tema 8. Untuk pembelajaran 3, ada bermain peran dengan pentas drama untuk memuat materi bahasa Indonesia. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran keempat. Untuk fokus pembelajarannya sendiri ada materi PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dan untuk penerapan model pembelajarannya di sini ada model pembelajaran untuk materi Bahasa Indonesia tentang percobaan pembuatan peta pikiran atau mind mapping. Selanjutnya untuk rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran ke-5. Dan untuk fokus pembelajarannya sendiri pada SBDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Dan penerapan model pembelajaran di sini masih sama dengan model pembelajaran cooperative learning dengan fokus pembelajaran pada pembelajaran materi IPA. Dan pembelajaran diskusi kali ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tentang manfaat air bagi kehidupan. Dan fokus pembelajarannya pada pembelajaran SPDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk percobaan pembelajarannya sendiri, diterapkan pada materi
Ke bawah lagi, Mbak Asti. Dan selanjutnya ada isi evaluasi untuk pembelajaran tematik 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Menggunakan model pembelajaran kooperatif learning di sini ada teka-teki silang untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang diterima oleh siswa. Nah, di sini memuat pertanyaan mendatar dan menurun. Dan selanjutnya ada daftar pustaka yang merupakan sumber-sumber dari materi yang sebelumnya ada di book chapter. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelas 5 tentang tema 8 subtema 2 yaitu pembelajaran tematik subtema 2 perubahan lingkungan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning yang terdiri dari yang pertama kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar yang memuat mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Yang pertama, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berfokus pada pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA pada pembelajaran yang pertama. Ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian ada penilaian. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Percobaan pertama yaitu melakukan percobaan tentang air permukaan dan air tanah. Yang di dalamnya terdapat alat bahan dan langkah kerja. Kemudian ada kesimpulan dan sekilas materi. Kemudian rencana pembelajaran yang kedua, pembelajaran kedua berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Terdapat tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran terdapat 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya ada penilaian. Penerapan model pembelajarannya di sini, siswa diminta untuk membentuk suatu kelompok yang berjumlah 2 orang, kemudian setiap kelompok membuat poster semenarik mungkin tentang kekeringan dan siklus air. Kemudian dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya rencana pembelajaran yang ketiga yaitu berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Terdapat tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yaitu terdapat 3 yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan terakhir penilaian. Adapun model pembelajarannya yaitu cooperative learning yang kegiatan pembelajarannya bermuat mata pelajaran IPS. Siswa diminta untuk membentuk sebuah kelompok yang berjumlah 4 orang yang mendiskusikan suatu tabel yang terdiri dari beberapa contoh yang
Kemudian contoh-contoh tersebut termasuk ke dalam jenis usaha apa, dan berikan tanda centang. Kemudian RPP pada pembelajaran keempat berfokus pada pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Adapun tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang terdapat 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan terakhir penilaian. Kemudian kegiatan pembelajaran 4 ini berfokus pada mata pelajaran PKN yang meminta siswa untuk membentuk suatu kelompok yang berjumlah 4 orang. Setiap kelompok membuat clipping yang bertema jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kemudian clipping tersebut ditempelkan pada kertas vanila besar yang diberikan keterangan nama usaha, jenis usaha, tempat kedudukan usaha, dan sumber gambar. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran kelima berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, SBDP. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan terakhir ada penilaian. Kemudian di sini penerapan pembelajarannya masih sama, yaitu cooperative learning. Kegiatan pembelajaran di sini berfokus pada mata pelajaran IPA. Siswa diminta lagi untuk membuat kelompok yang berjumlah 4 orang, kemudian setiap kelompok membuat gambar di kertas vanila besar tentang siklus air dan diberikan keterangan singkat. Kemudian diwarnai semenarik mungkin, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran ke-6 ini yaitu berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, SBDP. Adapun tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran ini terdapat 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan diakhiri penilaian. Kemudian kegiatan pembelajaran ke-6 ini, siswa diminta untuk membuat suatu kelompok tari yang berjumlah 5-6 orang, kemudian kelompok membentuk tari kreasi dan tentukan lagu yang diinginkan sesuai tarian yang dibuat. Kemudian diperagakan di depan kelas. Kemudian terdapat evaluasi, yaitu siswa diminta untuk menjawab 10 soal tersebut, kemudian mencari jawaban yang terdapat di dalam kolom sesuai pertanyaan dengan benar. Kemudian terdapat daftar pustaka sebagai sumber dari materi-materi yang sudah ada di dalam RPP sebelumnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan mempresentasikan tema 8 subtema 3, yaitu tentang pembelajaran tematik subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, penjajahan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama adalah kompetensi dasar atau KD yang terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP.
Nah, selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 5 semester 2 tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Yaitu terdapat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang kedua, yaitu sama, sampai rencana pelaksanaan pembelajaran 6. Untuk selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran. Yaitu yang pertama, pembelajaran pertama yaitu tentang percobaan menyaring air. Untuk yang pembelajaran kedua yaitu percobaan menghemat air bersih. Untuk pembelajaran 3 yaitu tentang percobaan mengamati berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitar. Untuk pembelajaran yang keempat yaitu percobaan mengamati produksi pakaian. Untuk pembelajaran yang kelima yaitu tentang percobaan mengidentifikasi tingkat pemborosan air. Untuk yang pembelajaran keenam yaitu tentang percobaan tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi pembelajaran tematik subtematika usaha pelestarian lingkungan, yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan cara menjodohkan. Untuk selanjutnya yaitu ada petunjuk pengerjaan dan daftar pustaka. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.